punya kacamata. Coba. Bacakan kan. Satu-satu. Karena tidak ada persiapan untuk mengaji ya, jadi nggak dibawa kacamatanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada seorang muslim kalau sholat wajib yang dizaharkan maghrib, isya, subuh suaranya dikeraskan, sholatnya di rumah dan tepat waktu. Pertanyaan, apakah sholatnya dianggap sholat berjamaah karena mungkin ada makhluk selain manusia yang mau ikut berjamaah dengan orang muslim tersebut? Yang kedua, Satu dulu. Kalau sholatnya sendiri, walaupun ada yang mengikuti mungkin tidak termasuk berjamaah, karena berjamaah fikih itu termasuk zohir, wahkum bizawahir, ilmu batin mah ilmu Nabi Khidir itu mah tidak, itu hukumilah kamu dengan hukum zohir. Secara zohir dia sendiri, jangan berniat dan tidak sah niat berjamaah dengan jin, tidak sah. Tidak sah sholatnya walaupun sendiri. Umpamanya ada jin muslim yang ikut, tahu gak? Kan tidak tahu. Mungkin saja ada jin akhirnya niat berjamaah, niat jadi imam, tidak sah berjamaahnya. Harus yang jelas, walaupun dengan anak-anak yang zohir saja, tidak sah berjamaah, niat berjamaahnya. Lanjut. Terus yang keduanya apa? mazhab yang membolehkan cara sholat seperti ini. Itu tulisannya bagus ya, tapi tidak bisa dibaca. Apa? Lewat ya. Bolehkah kita dahulukan sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh walau berwaktu tinggal 1 menit lagi, karena kita tahu yang menjadi imam bacaan suratnya panjang. Bukankah sholat 2 rakaat pahalanya besar? Dia dapat pahala sunat dan sholat wajib. Ya. Sholat fajar itu ada sholat fajar tahajud, ada sholat 2 rakaat fajar sebelum subuh, sebelum melaksanakan sholat subuh. Umpamanya tidak memakai tanda isyarat iqamat, yang penting belum dilaksanakannya sholat wajib, sholat subuh, maka baik sholatnya berjamaah atau munfarid dianjurkan melaksanakan 2 rakaat fajar qobliyah. Tetapi kalau imamnya sudah takbiratul ihram, tidak boleh melaksanakan qobliyah subuh atau qobliyah apa saja. Bagaimana kita tidak dilaksanakan? Itu hebatnya Islam. Walaupun sesudah asar atau sesudah sholat subuh haram dilaksanakannya sholat sunnah, maka qadha untuk mengqadha yang tertinggal boleh dilaksanakan sesudah ba'da subuh, boleh. Niatnya qadha boleh itu mah. Jadi jangan imam sudah takbiratul ihram karena imamnya panjang bacaannya dilanjutkan, pengen, berarti belum nyampe ilmunya sampai kita itu. Ikutin, berjamaah hukumnya wajib, qobliyah hukumnya sunat. Jangan mendahulukan. Ulangi lagi, adanya fadlah itu, adanya keutamaan itu setelah dilaksanakan umdah. Paham ya? Jadi nanti bagaimana supaya kebagian, nanti sesudah sholat yang wajib dilaksanakan qobliyah, niatnya qadha. Lanjut. Yang tadi, apakah ada atau aliran atau mazhab yang memperbolehkan cara sholat seperti ini? Mohon pencerahannya yang tadi, yang sholat dijalankan. Yang dijaharkan jelas. Apakah ada? Ada, hampir semua itu, semua mazhab
itu sepakat maghrib, isya dan subuh salat yang termasuk dijaharkan, sepakat semua itu, tidak ada ikhtilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, lebih dahulu mana antara mengerjakan ibadah atau menuntut ilmu? Nuntut ilmu dulu. Ibadah tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu. Mau ibadah bagaimana, cara sholat juga tidak tahu. Nah, menuntut ilmu atau tolabul ilmi ada yang ain, ada yang kifayah. Contoh yang ain, waktu subuh itu tinggal 1 jam lagi umpamanya, agak jauh, 1 jam lagi. Tetapi kita belum tahu caranya bagaimana sholat subuh, maka di jam itulah dia wajib aini bagi dia yang belum paham tentang tata cara sholat subuh mencari ilmunya. Ada yang sifatnya kifayah. Contohnya kita mengkaji ilmu fikih, tapi kita sudah memahami tentang ilmu itu, tentang sholat, tentang zakat, tentang saum, tetapi kita belajar kifayah, tidak wajib. Jadi wajib aini itu apabila kita akan melaksanakan ibadah tersebut, kemudian kita tidak tahu ilmunya, wajib aini. Jadi sebelum kita melangkahkan kakinya, sebelum kita berwudu harus tahu dulu ilmunya wudu. Tidak akan bisa melaksanakan wudu kalau tidak tahu ilmunya wudu. Berarti berilmu dulu. Ilmu dulu sebelum ibadah. Wal ibadah tuh kan tanpa ilmunya itu adalah mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima. Lanjut. Dalam hadis dikatakan wajibnya menuntut ilmu, namun mengapa perintah untuk menuntut ilmu tidak dimasukkan ke dalam rukun Islam? Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi ada kalau ilmu adalah termasuk tergantung ilmunya juga. Contohnya tadi yang wajib itu ada, yang zahir itu ada 6. Toharoh, kemudian otomatis dengan ilmunya toharoh sudah ada di dalamnya. Kemudian bab sholat, yang kedua sholat termasuk di dalamnya ilmu sholat, maka ilmunya itu nginduk ke bab itu. Kalau dimasukin setiap itu ilmu lebih daripada itu, seperti kalau dalam rukun sholat yang 17 itu di antara ada tumakninah. Setiap rukun ada tumakninahnya. Nah, tumakninahnya tidak walaupun termasuk rukun tetapi tidak dimasukin sujud. Kemudian ada ulama berpendapat cukup satu saja tumakninah, satu rukun. Nah, jadi tidak dimasukin ke rukunnya karena sudah termasuk terangkum di dalamnya ilmu toharoh dengan ilmunya, berarti tidak dimasukin ke zahir bentuk itunya, tidak termasuk urutan rukunnya, tidak termasuk. Karena otomatis kalau toharoh berarti harus tahu ilmunya toharoh, sholat tahu ilmunya sholat, ada di dalamnya sudah termasuk, maka tidak dimasukin ke rukun Islam. Terus habis. Saya pernah melihat ada salah satu jamaah ketika salam selesai sholat, kemudian saat menoleh ke kanan dia membuka tangannya yang sebelah kanan, tapi tidak membuka tangan yang sebelah kiri. Apa fadilah membuka telapak tangan kanan saat salam menoleh ke kanan tersebut? Adakah hadis yang membolehkan membuka telapak tangan itu? Membuka itu
ilmu yang saya terima di pesantren sampai sekarang tidak ada dalam kitab harus membuka, ada juga menengok ke sebelah, bukan tangan, tetapi muka kita ke sebelah kanan dengan ke sebelah kiri, dan tangan dianjurkan untuk mengusap muka. Nah, ada juga itu. Adapun begitu salam kanan sebelah sini, kanannya tangan kanan begitu nengok ke sebelah kanan assalamualaikum begini, ke sebelah kiri begini, belum pernah melihat keterangan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya soal sunat rawatib baik qobliyah maupun ba'diyah lebih utama dilakukan di rumah atau di masjid? Kalau sholat sunat utamanya di rumah. Kalau sholat wajib utamanya di masjid. Itu juga tergantung sholat wajib mah. Jadi kalau sholat sunat rawatib utamanya dilakukan, bukan hanya rawatib, seluruh sholat sunat utamanya dilaksanakan di rumah masing-masing. Sedangkan sholat yang wajib yang 5 waktu diwajibkannya di masjid. Itu juga tergantung. Nah, kalau sholat wajib, kalau di masjid munfarid, di rumah munfarid utama di masjid. Kalau di masjid munfarid, di rumah berjamaah utama di rumah yang wajib itu. Tergantung sikon. Jadi dari segi berjamaahnya itu mah. Kalau secara munfarid mah pokoknya asalnya di masjid itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan baik yang wajib maupun yang sunnah utamanya di rumah. Tetapi seandainya ada perempuan yang mau ke masjid jangan dilarang. Itu dalam hadisnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita diakhiri dengan doa.